teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Prima Mitra MPD dari Universitas Islam Ahmad Dahlan Kabupaten Sinjai. Saat ini saya sebagai peserta peningkatan kompetensi dosen pemula naungan Kementerian Agama yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, dalam video kali ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai penggunaan media GeoGebra pada mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Matematika. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama kita menggambar persegi panjang. Yang kedua menggambar segitiga, di mana masing-masing menggunakan pendekatan tersendiri. Untuk menggambar persegi panjang kita menggunakan pendekatan garis lurus ya, untuk memastikan setiap sudut ataupun garis yang dibentuk merupakan garis lurus. Pertama-tama dalam menu bar ini ada fungsi-fungsi tools. Kita membuat garis. Pertama, garis melalui 2 titik. Kita klik saja sembarang. Kemudian kita klik di titik A untuk membuat garis berpotongan. Kemudian kita klik di titik C, maksud saya. Kemudian kita klik untuk membentuk titik D. Titik D kita hubungkan ke titik B. Selanjutnya dari hasil gambar ini kita bentuk lagi ruas garis antara 2 titik. Titik A ke titik B, titik B ke titik D, D ke C, dan C ke A. Kemudian selanjutnya kita menggunakan fungsi tools poligon untuk membentuk persegi panjang tersebut. A ke B, B ke D, D ke C, C ke A. Nah, untuk memastikan panjang luas atau panjang sisi, maksud saya, kita klik di tools di yang ini, ada jarak atau panjang, kita klik masing-masing. C adalah 8, D adalah 8, K atau B adalah 4, dan M atau C adalah 4. Untuk mengukur luasnya, langsung saja klik di dalam poligon ini, maka menghasilkan luas dari ABDC atau ABCD itu 32. Nah, agar gambarnya tidak terlalu banyak mengganggu, kita bisa hide atau sembunyikan setiap garis. Nah, maka muncullah persegi panjang ABCD. Kita bisa hilangkan juga ini. Nah, kita bisa mengatur warna dari poligon ini. Itu merupakan modifikasi ya. Oke, kita harus klik dulu di bagian ini. Kita mau atur kecerahannya, misalnya itu dalam itu garisnya. Mari kita cek. Nah,
itu untuk mengatur. Nah, selanjutnya kita mau membuat segitiga dengan pendekatan lingkaran ya. Pertama kita mau membuat segitiga siku-siku. Langkah pertama kita membuat lingkaran dengan bantuan lingkaran dengan pusat melalui titik. Nah, kita bebas saja, klik, lepas. Oke, atau kita ulang supaya titiknya berada di sebelah kiri, selurus dengan titik pusat. Nah, kemudian kita buat garis melalui 2 titik. Nah, ini garisnya melalui E dan F. Oke, untuk membuat dia memiliki sudut siku-siku, kita harus dibantu oleh garis tegak lurus ya teman-teman. Nah, kita pilih tools yang di atas ini, garis tegak lurus. Coba ulang. Nah, ini kemudian kita tambahkan titik baru di sebelah sini. Kemudian kita hubungkan masing-masing titik dengan E ke F, F ke G, dan G ke E. Kemudian kita membuat suatu poligon dari G ke E, E ke F, F ke G. Untuk memastikan bahwa segitiga yang kita buat ini adalah segitiga siku-siku, kita harus dibantu dengan tools yang memilih tools ini. Ya, kita pilih dari F ke E, E ke G. Nah, terbukti ya teman-teman, sudut yang terbentuk memiliki derajat 90. Untuk mengukur bagian luarnya juga kita bisa dari G ke E, E ke F. Nah, tentu 360 dikurang 90 yaitu 270 derajat ya teman-teman. Nah, untuk merampingkan segitiga kita bisa, nah ini kita mau melihat panjang sisinya juga bisa. Kita pilih bagian sini, tools ini, jarak atau panjang, kita cek. Nah, ini juga terbentuk segitiga sama kaki ya. Tapi ketika kita menggeser sudut titiknya, sudut yang terbentuk tetap 90 derajat. Kita coba dulu. Oh ya, kita pindahkan dulu toolsnya ke kursor. Nah, ini ya. Jadi sudutnya tetap 90 derajat. Jadi bagaimanapun kita merubahnya, nah ini tetap 90 derajat. Mau diperbesar, mau diperkecil, tetap 90 derajat dengan sisi sama kaki. Nah, selanjutnya, segitiga selanjutnya yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama pertama, kita buat lingkaran, garis melalui 2 titik, kita tarik dulu sedikit. Nah, kemudian kita buat garis melalui 2 titik kembali dari H ke I. Nah, untuk garis segitiga sama kaki, kita bebas menempatkan titik di mana saja ya dalam lingkaran ini. Yang penting melalui keliling lingkaran ini. Kita tambahkan titik, bebas saja, mau di sini bebas saja, akan membentuk
segitiga sama kaki nantinya. Kemudian setelah itu kita hubungkan setiap titik dengan tools ruas garis di antara dua titik, dari titik J ke titik H, H ke I ke J. Nah, kemudian kita buat poligonnya seperti tadi. Setiap titik kita hubungkan. Kita cek apakah panjang masing-masing kakinya merupakan segitiga sama kaki. Nah, ini kan 4,51. Nah, ketika kita pindahkan dulu ke kursor. Ketika kita menarik garisnya tetap ya. Kita mau tarik perbesar juga sama. Pasti sudut sisi yang berada di menjadi ciri khas kakinya ini selalu sama. Mau tarik ke sini tetap sama. Mau tarik ke sebelah sini tetap sama. 13. Hanya yang berubah yaitu alasnya ya. Nah, inilah tadi ada segi 4, ada segitiga siku-siku dengan bantuan lingkaran. Kalau tadi perseginya dengan bantuan garis lurus, kalau yang segitiga sama kakinya dengan bantuan lingkaran. Ini kita mau buat segitiga sama sisi, sama seperti tadi kita buat lingkaran dengan pusat melalui titik. Kita buka saja bikinnya. Kita pindahkan dulu, geser dulu ya. Ini membutuhkan 2 lingkaran ya teman-teman. Ini kita tarik garis dari titik sisi terluar atau keliling lingkaran ke titik pusat. Tarik. Selanjutnya kita hubungkan antara titik K dengan titik L menggunakan, ingat ya, menggunakan garis melalui 2 titik supaya segitiga sama kakinya sama sisinya maksudnya aman nanti tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya kita tambahkan titik baru di titik puncak sini, kepotongan antara lingkaran ini. Lalu kemudian kita hubungkan antar titik dengan ruas garis di antara 2 titik. K ke L, L ke M ke K. Lalu kita tambahkan dengan poligon. Bebas saja ya mau mulai dari titik mana. Nah, kita coba cek sisinya apakah sama. 5,41 nah 5,41 ya, kelihatan ya. Kita coba menggeser segitiganya. Nah, ini tetap sama ya, apapun yang kita bagaimanapun posisinya tetap sama nantinya. Berbeda dengan segitiga-segitiga yang lain, ketika kita geser sisinya berbeda di sisi alas. Kalau ini tetap sama. Nah, ini kan 11,49 apapun modelnya, 9,7. Nah, inilah fungsi dari GeoGebra itu membantu kita dalam mengukur atau membuat bangunan datar
baik persegi maupun segitiga. Begitu pula bangun-bangun yang lain ya, kita bisa buat menggunakan GeoGebra ini dengan konsep-konsep matematika. Oh iya, ada yang penasaran mungkin kita apakah bisa mengukur luasnya? Bisa. Luas dari segitiga sama kaki ini itu 22,48 satuan luas. Yang ini 40,53 satuan luas. Ini 35,64 satuan luas. Jadi kita rubah juga rubah luasnya juga dia akan berubah mengikut ya, otomatis ya. Nah, oh iya, kita hilangkan dulu atau hide dulu bagian lingkarannya ini supaya tidak mengganggu penglihatan. Garis lurusnya ini. Nah, kan ini juga ketika kita rubah sisi dan luasnya akan kita temukan. Nah, itulah teman-teman untuk pertemuan hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, semoga dapat dicontohkan dan dibuat sendiri di rumah ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bangun ruang, ini baru bangun datar ya. Dengan GeoGebra ini kita juga bisa membuat fungsi trigonometri, kita mengerjakan integral. Jadi banyak hal atau banyak konsep-konsep matematika yang dapat dikerjakan di GeoGebra ini. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.